Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kita ketemu lagi dalam serial ngobrol bersama orang tua tentang kesehatan anak ya. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang demam berdarah. Wow, ngeri nggak? Nggak ngeri juga, tidak harus. Waspada boleh, tapi tidak usah ngeri, tidak usah panik. Ada seorang ibu tanya pada saya, "Dok, anak saya kok keluar bintik-bintik merahnya, ya ini demam berdarah bukan ya Bu?" Saya tanya, Bu, ada demamnya tidak? Tidak Dok. Nah, kalau tidak ada demamnya bukan demam berdarah namanya, karena demam berdarah itu pasti ada demamnya. Yang kedua, apakah masih ada berdarahnya? Belum tentu. Justru ini yang perlu saya sampaikan juga pada ibu-ibu. Demam berdarah belum tentu disertai dengan perdarahan spontan. Kadang-kadang perdarahannya tidak spontan, maka dokter perlu melakukan pemeriksaan ini, semacam tensi itu dipasang tensinya, lalu ditahan 5 menit, namanya pemeriksaan namanya tes tourniquet Bapak Ibu. Itu untuk memaksa ya, dengan cara dibendung pembuluh darahnya akan muncul nggak perdarahan yang tidak spontan. Jadi kalau darahnya jelas spontan, mimisen atau perdarahan gusi atau muntah ada darah atau BAB-nya berwarna hitam, itu namanya perdarahan spontan. Itu sudah berat itu Bu. Tapi ada juga perdarahan yang tidak spontan. Caranya bagaimana mengetahuinya? Dibendung pembuluh darahnya gitu, cek tekanan darahnya, diukur berapa sistol diastolnya atas bawah, lalu dibendung ditahan selama 5 menit pada pertengahan nilai antara sistol dengan diastol, itu ditahan. Agak pegel sedikit, tapi nanti akan ketahuan muncul nggak bintik-bintik itu. Kalau muncul bintik-bintik dalam jumlah tertentu, dalam luasan area tertentu, itu yang namanya tes tourniquet atau tes bendung positif. Apa itu tes bendung positif? Tes bendung yang positif itu menandakan adanya trombosit yang terganggu. Bisa jumlahnya yang kurang, di bawah normal, di bawah 150.000, biasanya di bawah 100.000 kalau sudah sampai muncul merah-merah itu, atau memang fungsi trombositnya yang tidak baik, jadi berkurang fungsinya meskipun jumlahnya masih cukup, namanya trombopati. Nah, demam 2-7 hari terus menerus tinggi, ditambah dengan sel darah putih, kalau diperiksa darahnya sel darah putihnya rendah, trombositnya kurang dari normal, di bawah 150.000, apalagi ditambah dengan ada tadi tes bendung yang positif, itu tandanya anak terinfeksi virus demam dengue atau virus dengue. Virusnya namanya virus dengue. Nah, kalau ada bintik-bintiknya, itu tandanya sudah ada tadi gangguan pada trombositnya, tapi belum disebut dengan demam berdarah dengue. Namanya demam dengue. Sebenarnya satu kelompok dengan demam berdarah dengue. Itu di dalam kedokteran diistilahkan berbeda, demam dengue atau DF. Kalau demam berdarah dengue DBD atau DHF. Bedanya apa? Kalau demam berdarah dengue itu nanti pada pemeriksaan darahnya tadi, selain ada trombosit yang turun, juga ada hematokrit yang naik lebih dari 20%. Hematokrit yang naik lebih dari 20%, 20% atau lebih, itu artinya terjadi pengentalan darah Bapak Ibu. Dan itu justru lebih penting kadang-kadang daripada sekedar trombosit yang turun. Maaf, saya mengulangi, salah sekedar ya. Kadang-kadang trombositnya turun tapi pengentalan darahnya nggak ada, itu masih aman. Tapi begitu trombosit turun disertai dengan hematokrit yang meningkat lebih dari 20%, katakanlah rata-rata hematokrit anak Indonesia rata-rata ya, ini cuma rata-rata 39%, lalu meningkat 20%, 1/5 kali 39 berapa itu? Anggaplah 1/5 kali 40 kan 8. Jadi kalau sudah angkanya sudah 47, 46,5 ya,
atau 47, 48, 49, 50% itu terjadi peningkatan hematokrit atau kekentalan darah yang tadi lebih dari 20%, dan itu tanda bahaya pada demam berdarah. Kalau sudah demikian namanya demam berdarah dengue atau DHF walaupun tidak ada perdarahan. Namanya demam berdarah dengue derajat 1. Derajat 2 itu jika ada perdarahan spontan, mimisen, perdarahan gusi, ya, muntah darah, sakit perut, iiknya hitam. Nah, itu sudah namanya demam berdarah dengue derajat 2, ada perdarahan spontan. Derajat 3 itu kalau anak sudah mulai nampak gelisah. Kalau diukur tekanan darahnya aneh, Bu. Tekanan darah atas dengan bawah selisihnya tidak sampai 20. Ya, misalnya 70 dengan 50 itu masih 20, tapi 70 dengan 55. Nah, walaupun kelihatannya 55 itu normal, tapi 55 dengan 70 jaraknya dekat sekali, hanya 15. Itu hati-hati, itu adalah tanda dari shock awal. Diagnosisnya menjadi demam berdarah dengue derajat 3. Lama-lama tekanan darah yang bawah itu akan ngedrop. Anak bisa menjadi sangat gelisah, tidak sadar, kaki dan tangannya menjadi dingin. Nah, kalau sudah begitu nanti masuk ke demam berdarah dengue atau DHF DBD derajat 4, ini yang paling berat. Jadi Bapak Ibu, yang kita usahakan dalam hal ini adalah jangan sampai pengentalan darahnya menjadi ekstrim yang dapat menyebabkan terjadinya DBD derajat 3 lalu 4. Jadi kita harus memberikan infus. Jadi obat yang paling pokok adalah infus, cairan, supaya darahnya tidak kental. Itu yang paling pokok. Sering ditanya, dok obatnya apa? Obatnya infus, ini yang paling pokok Bapak Ibu. Obat yang lain hanya membantu saja. Kadang-kadang paracetamol kalau panas, demam tentu ya. Minta vitamin boleh diberi vitamin. Minta suplemen boleh diberi suplemen. Tapi itu hanya membantu. Banyak minum dan infus itu yang paling penting. Lalu apalagi pemantauan kadar trombosit dan kekentalan darahnya. Itu sebabnya kadang-kadang sehari bisa diperiksa 2 kali, bisa 3 kali kalau memang keadaannya tidak bagus. Jadi mohon pengertiannya, kalau ada yang demam berdarah kok diulang-ulang pemeriksaannya dalam rangka memantau supaya anak itu aman. Kalau darahnya mengental, infus kita percepat. Cek lagi sudah membaik, kita perlambat lagi infusnya. Itu obat yang paling pokok. Bagaimana dengan jus? Jus boleh saja, mau jus jambu, jus stroberi, jus mangga, apa saja boleh. Karena apa? 1, mengandung vitamin. Yang kedua, menambah masukkan cairan. Penting sekali, banyak minum penting sekali. Sebagaimana juga penting memberikan infus. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang demam berdarah. Jadi kalau demam sudah lebih dari 3 hari tanpa sebab yang jelas, terutama demam lebih dari 3 hari tanpa batuk pilek, tanpa diare, hati-hati. Tetap ada kemungkinan demam berdarah. Apalagi kalau tetangganya ada yang TB. Harus periksa ke dokter, mungkin akan diperiksa labnya, ditentukan apakah ini demam berdarah atau bukan. Kalau sudah di bawah 100.000 trombositnya, tolong siap-siap untuk rawat inap. Hati-hati karena itu berbahaya. Apakah selalu bahaya? Tidak, itu hanya potensi bahaya. Jadi mondok untuk pemantauan, syukur tanpa timbul gejala-gejala yang menunjukkan adanya bahaya. Hanya demam dengue saja atau demam berdarah dengue derajat 1 saja misalnya. Alhamdulillah, tapi yang penting adalah dipantau, diinfus, ya, diulang-ulang pemeriksaannya supaya aman. Yang penting itu. Berapa tadi angkanya? Kalau trombosit sudah di bawah 100.000, siap mondok.
tidak usah ditawar lagi deh kalau sudah begitu. Jadi begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit pengetahuan tentang demam berdarah ini. Jaga kewaspadaan kita, penyakit lain tetap kita pertimbangkan, tetap ada, mungkin ada pandemi dan sebagainya, tapi jangan lupa juga tentang penyakit demam berdarah. Salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.